Yusuf Alfredo, peserta Latsar CPNS Kementerian Perhubungan. Di sini saya akan membahas Smart ASN dan manajemen ASN. Pertama, Smart ASN mengacu pada upaya transformasi ASN menjadi aparatur yang cerdas dan berdaya saing tinggi dalam menghadapi pencurian zaman digital. Konsep ini melibatkan integritas teknologi informasi dan komunikasi dalam semua aspek kegiatan ASN, termasuk dalam pelayanan publik, pengelola administrasi, dan pengembalian keputusan. Dalam Smart ASN, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. 1. Literasi digital. Literasi digital merupakan kemampuan individu untuk menggunakan teknologi digital dengan efektif. Ini mencakup pemahaman tentang informasi digital, keamanan online, dan keterampilan teknis, seperti penggunaan perangkat lunak dan media sosial. Implementasi literasi digital, yaitu pertama dari pendidikan, menyertakan pelajaran tentang internet, aman, dan cara menggunakan teknologi dalam sekolah. Kedua, pelatihan, memberikan kursus untuk belajar keamanan online dan keterampilan teknis kepada masyarakat. Ketiga, sumber daya online, menyediakan panduan dan video tutorial online tentang literasi digital. Keempat, menggunakan teknologi, menerapkan teknologi dalam layanan publik untuk memudahkan akses masyarakat. Kelima, kampanye kesadaran, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya literasi digital melalui kampanye. 2. Pilar literasi digital. Pilar literasi digital yang mencakup etika, budaya, aman, dan cakap dalam bermedia sosial adalah aspek penting dalam memahami dan mengembangkan kemampuan individu dalam menggunakan media sosial secara bijaksana. Etika dalam bermedia sosial mengacu pada kemampuan individu tentang prinsip-prinsip etika yang harus diikuti dalam berinteraksi di media sosial. Budaya dalam bermedia sosial ini termasuk kesadaran akan keragaman budaya, menghormati pendapat orang lain, dan berpartisipasi secara positif dalam membangun komunitas yang inklusif. Aman dalam bermedia sosial ini melibatkan pemahaman tentang praktik keamanan online seperti menggunakan kata sandi yang kuat dan mengenali upaya phishing dan mengendalikan akses informasi pribadi. Cakap dalam bermedia sosial mencakup keterampilan dalam menyampaikan pesan dengan jelas dan bertanggung jawab, memahami dampak dari setiap konten yang dibagikan, serta membangun hubungan yang positif dan produktif dengan pengguna lainnya. Dan terakhir, implementasi literasi digital. Ini dilakukan melalui berbagai upaya, termasuk pendidikan formal di sekolah ataupun universitas, pelatihan khusus, dan tenaga kerja, serta integrasi literasi digital dalam kurikulum pendidikan. Implikasinya, meningkatkan kemampuan individu dalam mengelola informasi secara efektif, mengurangi risiko keamanan online, dan mempromosikan penggunaan teknologi dengan bijak. Yang kedua adalah manajemen ASN. Menunjukkan ASN mengacu pada serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengelola ASN secara efektif, termasuk dalam pengaturan, pengembangan, pengawasan, dan evaluasi kinerja. Ini mencakup berbagai aspek seperti kedudukan, peran, hak, kewajiban, kode etik, serta pengembangan karir dan kesejahteraan ASN. Yang pertama, kedudukan ASN. Kedudukan ASN adalah pegawai pemerintah yang memegang peran penting dalam mengelola dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. 2. Peran ASN. Peran ASN memiliki tugas-tugas seperti menyusun dan menyelenggarakan kebijakan publik, memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat, serta berperan sebagai perwakilan pemerintah dalam berbagai interaksi dengan publik. Ketiga, hak. Hak-hak ASN meliputi hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya, hak untuk mendapatkan pengembangan karir yang adil, dan hak untuk kesejahteraan seperti tunjangan dan jaminan sosial. Kewajiban ASN. Kewajiban ASN meliputi kewajiban untuk menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku, mematuhi aturan hukum dan etika dalam bertugas, serta meningkatkan kompetensi dan profesionalisme secara terus-menerus. Kode etik ASN. ASN diharapkan mengikuti kode etik yang mencakup prinsip-prinsip integritas, profesionalisme, netralitas, dan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Selanjutnya, konsep sistem merit. Sistem pengelolaan ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang adil dan objektif, sehingga ASN yang berkualitas dan kerja baik dapat diidentifikasi dan dihargai. Selanjutnya, mekanisme pengelolaan ASN, termasuk dalamnya proses seleksi ASN yang transparan dan berbasis merit.
Pengembangan karir yang didasarkan pada pencapaian kinerja, evaluasi kinerja secara berkala, dan pemberian insentif yang sesuai. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang literasi digital dan manajemen ASN, diharapkan ASN dapat lebih efektif dalam menggunakan teknologi digital dan melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik sesuai dengan kode etik dan prinsip-prinsip manajemen yang berlaku. Demikian penjelasan saya.